Akhirnya sang pemuda pun memperkenalkan diri. Wahai Ibnu Ummi Maktum, ketahuilah sesungguhnya aku adalah iblis. Mendengarnya, Abdullah bin Ummi Maktum terkejut. Kalau engkau memang iblis, mengapa menolongku dan selalu mengantarkanku ke masjid? Bukankah semestinya engkau mencegahku agar tidak ke masjid? Tanya Ibnu Ummi Maktum lagi. Sang pemuda yang adalah musuh Allah itu kemudian membuka rahasia tentang pertolongannya selama ini. Ketika setan menolong sahabat Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Latasan. Betapa banyak hikmah dan pelajaran yang dapat kita petik dari kisah-kisah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Salah satunya datang dari sosok Abdullah bin Ummi Maktum. Ia merupakan salah satu sahabat Nabi SAW yang mulia. Kedua matanya tak berfungsi normal sejak dirinya lahir sehingga ia tak bisa melihat. Walaupun menyandang disabilitas netra, Ibnu Ummi Maktum tetap bersemangat untuk beramal saleh dan mengiringi dakwah Rasul SAW. Spiritnya dalam kebajikan tergambar dalam banyak hal. Sebagai contoh, keteguhan hatinya untuk selalu sholat dan beribadah lainnya di Masjid Nabawi. Bermula dari dirinya mengikuti kajian Rasulullah SAW di masjid. Sebagaimana biasa, Rasulullah SAW menyampaikan tentang kewajiban setiap muslim yang mendengarkan azan untuk segera menunaikan sholat di masjid. Mengingat kondisi fisiknya, Abdullah bin Ummi Maktum lalu memberanikan diri untuk bertanya kepada beliau. Wahai Rasulullah SAW, apakah saya juga diwajibkan kendati saya tidak bisa melihat? Tanya dia. Nabi Muhammad SAW menjawab, apakah engkau dapat mendengar seruan azan dari rumah? Iya, saya mendengarnya. Maka Rasul SAW pun menyatakan bahwa ia agar tetap pergi ke masjid. Dengan penuh keimanan hal itu pun dilakukannya. Setiap azan berkumandang dan waktu sholat tiba, Ibnu Ummi Maktum selalu bergegas pergi ke masjid. Alhasil, tidak pernah dirinya absen dari berjamaah dengan diimami Rasulullah SAW. Ditolong lelaki misterius. Suatu ketika, waktu subuh tiba, azan pun dikumandangkan dari Masjid Nabawi. Ibnu Ummi Maktum bergegas ke tempat ibadah itu, namun di tengah jalan kakinya tersandung batu hingga mengeluarkan darah. Betapapun begitu, tekadnya sudah bulat untuk tetap melangkahkan kaki ke masjid. Subuh keesokan harinya, seorang pemuda menghampirinya dengan maksud untuk menolongnya. Abdullah bin Ummi Maktum pun dituntun oleh pemuda itu dalam perjalanan menuju masjid. Demikianlah selama berhari-hari, sang pemuda selalu mengantarnya ke masjid. Ibnu Ummi Maktum pun ingin sekali membalas kebaikannya. Wahai saudaraku, siapakah gerangan namamu? Aku ingin mengetahui namamu agar bisa mendoakanmu kepada Allah, ujarnya. Apa untungnya bagi Anda mengetahui namaku dan aku tak mau engkau doakan? Jawab sang pemuda. Jika demikian, kata Abdullah sembari memegang tangan pemuda itu, cukup sampai di sini saja engkau membantuku. Aku tak mau engkau menolongku lagi karena engkau tak mau didoakan. Akhirnya sang pemuda pun memperkenalkan diri. Wahai Ibnu Ummi Maktum, ketahuilah sesungguhnya aku adalah iblis. Mendengarnya, Abdullah bin Ummi Maktum terkejut. Kalau engkau memang iblis, mengapa menolongku dan selalu mengantarkanku ke masjid? Bukankah semestinya engkau mencegahku agar tidak ke masjid? Tanya Ibnu Ummi Maktum lagi. Sang pemuda yang adalah musuh Allah itu kemudian membuka rahasia tentang pertolongannya selama ini. Wahai Ibnu Ummi Maktum, masih ingatkah engkau berapa kali yang lalu, tatkala engkau hendak ke masjid dan engkau tersandung batu? Aku tidak ingin hal itu terulang lagi, sebab lantaran engkau terjatuh, Allah telah mengampuni dosamu yang separuh. Aku takut kalau engkau tersandung lagi, Allah akan menghapuskan dosamu yang separuhnya lagi, sehingga terhapuslah dosamu seluruhnya.
Maka sia-sialah kami setan menggodamu selama ini, jawab iblis tersebut. Kisah Ibnu Ummi Maktum tadi mengingatkan tentang dahsyatnya tipu daya setan dalam menjerumuskan manusia. Jika tidak bisa mengajak pada keburukan, maka setan akan berupaya mengurangi kadar kebaikan. Maka selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitabnya yang berjudul Al-Hikam, Ibnu Athaillah berkata, "Jika kau mengetahui bahwa setan tidak pernah lupa kepadamu, jangan kau lalai kepada zat yang menggenggam nasibmu." Setan memang tidak pernah lupa kepada manusia, tidak pernah bosan menyesatkan dan memerangi manusia. Karena itu, umat Islam tidak boleh lalai dari Allah Ta'ala, zat yang memegang ubun-ubunnya. Al-Quran menegaskan, setan telah berjanji akan terus menggoda manusia. Makhluk itu telah begitu dengki terhadap Adam alaihi salam dan anak keturunannya. Kemudian, pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Quran Surat Al-A'raf ayat 17. Dalam satu riwayat juga disebutkan bahwa setiap manusia memiliki setan yang menaruh belalainya di hati manusia. Jika manusia lupa berzikir kepada Allah, setan akan membisikinya. Sebaliknya, jika manusia berzikir, setan akan mundur dan menutup diri. Wallahu a'lam bishawab.